Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal regresi linier sederhana ini di Microsoft Excel. Sebelum ke contoh soal, saya akan menjelaskan dulu materi mengenai analisis regresi linier ini. Jadi, analisis regresi linier ini gunanya untuk memprediksi hubungan antara variabel-variabel, di mana analisis regresi linier ini memiliki syarat-syarat. Yang pertama, hubungan, dan yang kedua adalah variabel. Hubungan ini maksudnya kita harus mengetahui dulu apakah ada hubungan antara variabel. Lalu yang kedua, variabel di sini kita memiliki dua jenis variabel, yaitu ada kriterium dan prediktor. Kriterium ini variabel terikat dan prediktor ini variabel bebas. Untuk contoh soalnya, di sini dari hasil analisis korelasi dinyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara motivasi kerja dan kinerja. Nah, karena ada hubungan yang signifikan ini, maka dilakukan uji prediksi apakah kinerja seseorang dapat diprediksi dari motivasi kerjanya. Jadi, kita dapat melakukan uji prediksi dengan menggunakan analisis regresi linier ini. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk memprediksi distribusi data yang terdiri dari satu variabel kriterium dan satu variabel prediktor. Maksudnya di sini kita dapat melakukan uji prediksi pada distribusi data dengan analisis regresi linier sederhana yang mana terdiri dari satu variabel kriterium dan satu variabel prediktor. Karena analisis regresi linier sederhana ini merupakan parametrik statistik, maka memerlukan asumsi. Nah, yang pertama itu data diambil secara random dari populasi. 2. Data memiliki pasangan yang sama. 3. Data berdistribusi normal. 4. Hubungan antara variabel linier. Untuk bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan A plus BX. Dengan koefisien A-nya dapat kita gunakan rumus ini untuk mencarinya, dan B-nya kita menggunakan rumus ini. Ketika kita sudah tahu koefisien A dan B-nya, kita bisa langsung memasukkannya ke persamaan ini, yaitu Y sama dengan A plus BX. Kemudian kita lakukan uji prediksi. Untuk contoh soalnya langsung di sini, sebuah perusahaan ingin mengetahui bagaimana pengaruh besarnya iklan terhadap jumlah pendapatan yang diterima. Perusahaan tersebut memiliki data biaya iklan dan pendapatan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, ini tabelnya. Jadi ada iklan, di sini biayanya segini dan pendapatannya segini. Nah, kita punya dua variabel ya di sini, yaitu X dan Y. X-nya biaya iklan dan Y pendapatan dalam jutaan rupiah. Nah, untuk cara pengerjaannya di Excel ini, pertama-tama kita harus mempunyai data analisis ini di menu data. Ketika kalian tidak memilikinya, kalian bisa ke file, lalu ke option, lalu ke add ins, pilih Analysis Toolpath, lalu manage-nya Excel add ins, lalu go, lalu centang yang Analysis Toolpath, lalu OK. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita bisa langsung tekan data analisis ini, lalu kita pilih yang regression, lalu kita OK saja. Nanti kalau sudah, hasilnya akan jadi seperti ini. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasannya ya. Tadi X itu adalah biaya iklan, sedangkan Y adalah pendapatan. Nah, nilai korelasi dengan nilai koefisien antara X dan Y ini dapat dilihat di tabel regression statistik ini, di mana nilai korelasi X dan Y dapat dilihat di multiple R, yaitu nilainya adalah segini, kita bulatkan menjadi 0,785 yang termasuk kategori kuat. Kategori kuat ini dapat dilihat pada tabel kategori korelasi, di mana rentannya mulai dari yang sangat rendah sampai yang sangat kuat. Nah, karena tadi 0,785 ini masuk ke rentang 0,60 sampai 0,799, yang berarti dia kuat. Nilai koefisien determinasi ini dapat dilihat di Z(R)² ini, di mana nilainya adalah segini, yaitu kita bulatkan menjadi 0,568 atau 56,8%, yang berarti bahwa X dapat menjelaskan Y sebesar 56,8%, yang sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Maksudnya di sini tadi X itu adalah biaya, Y adalah pendapatan, berarti biaya iklan dapat menjelaskan pendapatan sebesar 56,8%, yang sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
Lalu pada tabel ANOVA ini, kita bisa melakukan uji banding antara F-tabel dengan F-hitung. Ini F-hitungnya. Namun, agar lebih mudah, kita bisa langsung ke signifikan F-nya, kita bandingkan dengan alfa, di mana nilai ini dia kurang dari si alfa, yang mana nilai alfanya adalah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan Y. Lalu di sini ada nilai dari A dan B-nya. Intercept itu atau A-nya adalah nilainya 37,11, sedangkan B atau iklannya di situ 1,761. Kita masukkan ke persamaan, jadi Y sama dengan 37,11 ditambah 1,761X. Yang berarti jika si X-nya ini dia 0, maka Y-nya ini 37,11. Kenapa demikian? Kan 1,761 kalau misalnya dikali 0, karena X-nya ini jadi 0 gitu, dia hasilnya 0 ya, sehingga dia nilai Y-nya tetap 37,11. Nah, sedangkan kalau jika X-nya ini dia positif, misalnya dia itu jadi 1 gitu, nilainya naik 1, maka nilai Y-nya juga akan naik. Di mana tadinya 37,11, dia bertambah menjadi 1,761. Nah, demikian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.